sesuatu apapun. Wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat yang terbaik. Dalam bahasa Arab ada kata hasan, ada kata ihsan. Ya, hasan itu baik. Berbuat baik kepada kedua orang itulah hasan. Tapi kalau di sini dikatakan ihsanan, adalah berbuat yang terbaik. Jadi kepada kedua orang tua memang porsinya yang terbaik. Kalau biasa kita berikan seseorang harta mungkin 10.000 atau 100.000, maka kepada kedua orang tua harus lebih daripada itu, harus ihsan. Ya. Pada siapa lagi? Wa bizil qurba, dan juga kepada kerabat. Ya. Dan juga kepada wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari zil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jari junub, dan juga tetangga yang jauh, wassahibi, dan teman, bil jambi, yang sejawat, wa banis sabil, atau teman akrab, wa banis sabil, ibnu sabil, orang-orang yang mengabdikan dirinya dalam dakwah, dalam ilmu, itulah disebut ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Ini selalu diterjemahkan hamba sahaya. Kalau diterjemahkan konsep kekinian, wa ma malakat aymanukum, yaitu orang-orang yang bersama kita baik di rumah ataupun tempat kerja, yang menggantungkan dirinya kepada kita. Itulah juga disebut wa ma malakat aymanukum. Pekerja-pekerja itu juga perlu diperhatikan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, man kana mukhtalan fakhura, barang siapa yang mukhtal, yang senantiasa menganggap dirinya paling hebat daripada yang lain, fakhur, akan membangga-banggakan dirinya. Ya, ini adalah kategori urutan ketika kita melakukan kebaikan. Ya, kalau mau diurutkan, siapa orang-orang yang pertama kita lakukan kebaikan atau kita mengurutkannya, pertama kedua orang tua. Nah, setelah dari beribadah kepada Allah, ya, setelah menyembah kepada Allah, barulah kepada makhluk orang tua. Setelah orang tua, wabizil qurba, kerabat dekat, keluarga, saudara-saudara dan sebagainya. Setelah itu anak-anak yatim, ini urutan-urutannya. Kemudian kalau mau kita bantu orang, setelah anak yatim ada masakin, orang-orang miskin. Kemudian wal jari zil qurba, tetangga yang paling dekat. Tetangga langsung satu rumah samping, kanan, depan, belakang, kiri, kanan. Kemudian setelah itu wal jari junub, tetangga yang agak jauh, bahkan tetangga yang sudah pindah tempat dan sebagainya, itu juga. Kemudian wasahib bil janbi, teman-teman dekat. Wa banis sabil, orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian wa ma malakat aymanukum, termasuk orang-orang yang kita tanggungi atau ada pekerja, karyawan dan sebagainya. Nah, ini urutan-urutan ketika kita melakukan kebaikan. Boleh diacak, boleh saja. Tapi sebaiknya ketika mau melakukan ataupun memberikan sedekah, infak dan zakat, utamakanlah terlebih dahulu khususnya infak yang terdekat tadi urutan-urutannya. Jangan langsung tetangga padahal orang tua belum. Jangan langsung sahabat padahal orang miskin yang di sekelilingnya belum. Nah, itu. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang yabkhaluna, kikir, bakhil, wa ya'muruna an-nasa, dan menyuruh manusia bil bukhli, yang berbuat kikir, wa yaktumuna, dan menyembunyikan ma atahumullah, dan apa-apa yang telah diberikan Allah kepadanya, min fadli, dari karunia-Nya, wa a'tadna lil kafirina azaban muhina,
dan kami telah menyediakan lil kafirina bagi orang-orang yang tadi seperti ini, orang kafir, azaban muhina, azab yang menghinakan. Ya, tadi ada orang yang senantiasa berbagi, ada juga yang yabkhuluna, yang kikir. Ya bukhaluna itu kalau diterjemahkan sini yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Kalau terjemahannya itu kikir, dia selalu menyembunyikan apa yang Allah telah karuniakan kepadanya. Itulah orang bakhil. Yang dimaksud menyembunyikan, dia susah sekali untuk memberikan kepada yang lain segala karunia yang Allah berikan kepadanya. Bukan hanya harta atau uang, tetapi seluruhnya yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi kalau mau dilihat apa saja yang telah Allah karuniakan, mulai dari diri tak saja luar biasa, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu Allah sudah faddalallahu alaina, Allah sudah karuniakan kepada kita. Maka ini tidak boleh hanya dipakai untuk diri tak sendiri, tetapi bagaimana diri kita ini bisa bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana kehadiran kita itu setiap harinya sudah tidak kita bermanfaat kepada orang lain? Sudahkah diri kita bermanfaat kepada keluarga kita ataupun makhluk-makhluk yang lain, termasuk hewan-hewan peliharaan kita? Jangan sampai kita sudah pelihara tapi kita tidak memenuhi haknya. Itu juga termasuk yang tumuna, yang menyembunyikan, menutup karunia dari Allah SWT. Ternyata luar biasa. Saya kajikan kembali tentang hewan-hewan peliharaan. Mereka itu makhluk-makhluk Allah, ternyata juga senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah. Ketika majikannya ataupun yang memeliharanya memberikan makanan, di saat itu pun dia berdoa, ya Allah, makhlukmu, hambamu ini mengurusku, berikan karunia kepadanya. Nah, orang-orang yang merawat kucing, ada punya ayam, sapi kami, ternyata mereka pun berzikir dan berdoa bagi yang senantiasa merawat. Bahkan dia semua harta yang kita gunakan untuk merawatnya semua diganti oleh Allah. Ya, masya Allah. Ini karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, kepada diri kita. Kita senantiasa memanfaatkan di jalan kebaikan, mengharap ridha dari Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna